Yang pertama, penerapan AHP dalam menentukan bobot. Yang pertama, perhitungan faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Hasil analisis preferensi gabungan dari 10 responden menunjukkan bahwa kriteria penghasilan 4 kali lebih penting kriteria kartu keluarga dan 8 kali lebih penting dibanding dengan kriteria domisili. Sedangkan kartu keluarga 6 kali lebih penting dibanding kriteria domisili. Maka matrik perbandingan hasil referensi di atas adalah, yang di sini ada tabel, yaitu tabel matrik faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu penghasilan berbanding penghasilan, itu 1:1 karena kriteria tersebut sebanding. Lalu KK berbanding penghasilan, maka 6:1. Begitu juga dengan domisili. Lalu kriteria yang kedua, kartu keluarga berbanding penghasilan, maka 1:6. Begitu juga dengan KK dan domisili. Lalu kriteria yang ketiga ada domisili, yaitu domisili berbanding penghasilan, maka 1:4. Begitu juga dengan KK dan domisili. Tabel ini merupakan gambaran matrik faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Adapun kriteria yang menjadi acuan yaitu penghasilan, kartu keluarga, dan domisili. Tabel kedua, matrik faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang disederhanakan. Di sini ada tabel. Tabel ini merupakan tabel pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang telah disederhanakan dan kemudian menjumlahkan dari masing-masing kriteria. Lalu di sini ada tabel ketiga, yaitu tabel matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Di sini ada kriteria penghasilan, kartu keluarga, domisili, faktor eigen, lalu penghasilan, kartu keluarga, domisili. Tabel 3 merupakan tabel pembobotan hierarki untuk semua kriteria dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom yang bersangkutan. Maka akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan, nilai vektor eigen yang dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk tiap baris. Lalu maksimumkan, ini ada hasilnya. Selanjutnya mencari nilai eigen maksimum didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian dengan jumlah kolom dengan vektor eigen. Pada persamaan 5 dihitung dengan nilai indeks konsistensi, di mana matriks berordo 3 yakni terdiri dari 3 kriteria. Di sini ada CI, ini hasilnya, lalu ada CR dan ini hasilnya. Pada persamaan 6 mencari nilai CR di mana untuk N sama dengan 3, IR sama dengan 0,58 karena CR lebih kecil 0,100, berarti preferensi responden adalah konsisten. Dari hasil perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting bagi nasabah yang ingin mengajukan pengajuan kredit yaitu A. Penghasilan dengan bobot 8,5, B. Kartu keluarga dengan bobot 9,3, dan C. Domisili adalah 22,1%. Yang kedua, penerapan SAW dalam perankingan. Metode SAW digunakan untuk perhitungan terakhir atau menentukan ranking yang paling sesuai untuk kelayakan pemberian kredit motor berdasarkan kriteria yaitu penghasilan, KK, dan domisili. Adapun langkah-langkah dalam menentukan perankingan yaitu yang pertama menentukan kandidat simulasi calon nasabah yaitu A1 Roger Danuarta, A2 Herman, A3 Riko, A4 Diki, A5 Wijaya. Karena setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan atau benefit nilai terbesar adalah terbaik, sedangkan cost nilai terkecil adalah yang terbaik. Maka kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan dan biaya adalah atau cost. Lalu di sini ada tabel mengenai tabel kriteria dan atribut kriteria. Di sini ada penghasilan, atributnya cost, nama kriterianya C1. Lalu ada KK, atributnya benefit, nama kriterianya C2. Lalu ada domisili, atributnya benefit, dan nama kriterianya C3. Lalu di sini ada tabel kriteria dan atribut kriteria. Langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi matrik untuk menghitung masing-masing kriteria. Berdasarkan kriteria diasumsikan sebagai kriteria keuntungan atau benefit menggunakan persamaan 7 dan biaya atau cost menggunakan persamaan 8. Di sini ada kriteria C1. Adapun kriteria C2 dan kriteria C3. Untuk nilai bobot preferensi vektor bobot atau W oleh pengambilan keputusan untuk masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. W sama dengan 0,85,
0,093 dan 0,221 yang diperoleh dari metode AHP sebelumnya. Langkah terakhir yaitu proses perangkingan dengan menjumlahkan setiap alternatif dari matrik normalisasi atau A setiap baris dikalikan bobot W dengan menggunakan persamaan 9. Adapun ini hasilnya. Dari perhitungan tadi didapatkan hasil perankingan seperti pada tabel hasil nilai. Ini alternatif A1 hasil nilainya 0,95 sampai alternatif A5. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa alternatif V1 merupakan peringkat pertama yang karena memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang lain. V1 merupakan nilai frekuensi dari alternatif A1 sehingga A1 dalam kasus ini Roger Danuarta menjadi alternatif terbaik dari calon nasabah yang terpilih untuk mendapatkan kredit. Lalu yang ketiga ada implementasi program. Di sini ada desain yang telah dibangun menggunakan metode AHP. Di sini ada halaman utama sistem, lalu ada halaman form data kriteria, lalu ada halaman form data nasabah, halaman bobot kriteria, halaman form nilai bobot nasabah, kemudian form hasil seleksi. Lalu, penelitian ini memiliki kesimpulan prototipe yang dibangun telah berhasil membangun PT Mandala Multifinance dalam menentukan kelayakan pemberian kredit motor pada nasabah. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu kredit analis dalam kegiatan pengambilan keputusan konsumen layak kredit. Seperti pada data di atas, dihasilkan dari rata-rata nilai bobot relatif untuk tiap baris menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting bagi nasabah yang ingin mengajukan pengajuan kredit dengan metode AHP. Penghasilan dengan bobot 68,5%, kemudian disusul KK dengan nilai bobot 9,3%, dan nilai domisili adalah 0,221 atau 22,1%. Hasil berdasarkan perankingan menggunakan metode ASAW untuk semua kriteria yang dinormalkan, pembobotannya adalah didapatkan hasil perankingan P1 merupakan peringkat pertama karena memiliki nilai yang lebih besar dari nilai yang lain sebesar 0,951, di mana P1 merupakan nilai preferensi dari alternatif A1 sehingga A1 dalam kasus ini Roger Danuarta menjadi alternatif terbaik atau calon nasabah yang terpilih untuk mendapatkan kredit motor. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.